warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Susanti dengan NIM 222.10.10.521. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip, Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Sejalan dengan itu, Terry mengatakan bahwa perencanaan adalah penetapan kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sukamto, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran manakah yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku serta keterampilan peserta didik dengan materi dan karakteristik peserta didik tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pembelajaran. Upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya perbaikan terhadap kualitas pembelajaran. Selanjutnya, dalam mendesain pembelajaran perlu memilah hasil pembelajaran yang segera bisa diukur pencapaiannya dan hasil pembelajaran yang terbentuk secara kumulatif yang merupakan urunan dari sejumlah peristiwa pembelajaran. Yang selanjutnya, pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Semakin kompleks pembelajaran, maka semakin kompleks proses pembelajaran, yang berarti akan semakin kompleks pula suatu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Yang keempat, proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang bisa digunakan seorang guru sebagai media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui proses pembelajaran yang matang. Kita akan terhindar dari keberhasilan yang untung-untungan. Artinya, dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pembelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Yang selanjutnya, fungsi perencanaan pembelajaran. Ada 4, yang pertama fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, dan fungsi komunikatif. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu fungsi kreatif, yaitu pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang. Kemudian fungsi inovatif, suatu inovasi yang akan muncul seandainya kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga, fungsi selektif. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran, kita dihadapkan kepada berbagai pilihan strategi. Yang keempat, fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, maupun dari eksternal, orang tua dan juga masyarakat.
Baik, beberapa kriteria penyusunan perencanaan. Yang pertama, signifikansi, bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan juga efisien. Yang kedua, relevan, bahwa perencanaan yang kita susun memiliki kesesuaian internal maupun eksternal. Ketiga, adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku. Yang keempat, kesederhanaan. Sederhana di sini maksudnya bahwa perencanaan pembelajaran harus mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan ataupun tidak rumit. Kemudian prinsip pengembangan rencana pembelajaran yang harus dipahami oleh tenaga pendidik. Yang pertama, sesuai dengan tahap perkembangan anak, rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Dengan kata lain, penyusunan rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak tidak atau kurang memberi manfaat bagi pengembangan kemampuan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak selain memperhatikan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran juga harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana pembelajaran perlu juga memperhatikan kekhasan anak secara individu, memahami kekhasan dan kebutuhan pembelajaran masing-masing anak dapat dilakukan melalui deteksi dini tumbuh kembang di saat anak baru masuk program, atau dengan cara mengamati saat anak bermain. DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang adalah sekelompok instrumen yang digunakan untuk mendeteksi perkembangan anak. Apabila perencanaan pembelajaran disusun setelah dilakukan penilaian, maka hasil nilai perkembangan anak dijadikan dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran anak usia dini memiliki dua jenis model, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran memberikan kesempatan dan kebebasan pada anak untuk mengemukakan pikirannya. Mereka mengemukakan pikirannya sendiri dan mengidentifikasikan kegiatannya. Pembelajaran yang berpusat pada anak memandang kebutuhan anak adalah kebutuhan individu yang unik dan bernilai. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru dikenal dengan istilah pengajaran langsung, merupakan sifat di mana guru atau fasilitator memberikan petunjuk dan pengarahan langsung pada anak tentang apa yang harus dilakukan oleh anak. Kemudian guru mengevaluasi kegiatan anak berdasarkan perilaku atau tindakan yang muncul dalam diri anak. Secara khusus, proses pembelajaran pada anak usia dini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.